HKBP sudah mengurus, dan di sana lebih kurang 6.000 orang Kristen di kota itu dibiarkan tidak boleh beribadah. Saya tanya kepada yang punya rumah, Pak, ada batu nggak? Untuk apa, Pak Pendeta? Saya mau lempar itu masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menanggapi ya sebuah video dari seorang Mbah Udin si Murtadong ini ya, yang lagi-lagi dalam kesempatan ini si Abah ini berkicau. Si Abah ini marah-marah karena adanya penolakan atas pendiriannya gereja di kota Cilegon ini. Nah sahabat alhamdulillah, setelah mengetahui adanya penolakan tentang pembangunan gereja di kota Cilegon ini, seorang Mbah Udin lagi-lagi ya mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa dia itu sedang marah. Nah sebelum kita menanggapi, mari kita simak ya bagaimana respon dari si Abah Udin ini tentang penolakan atas pembangunan gereja di kota Cilegon ini. Ini orang setingkat bupati, setingkat kepala daerah. HKBP sudah mengurus, dan di sana lebih kurang 6.000 orang Kristen di kota itu dibiarkan tidak boleh beribadah. Nah itu sahabat-saudara ikhwan fillah, potong dulu kita menanggapi apa yang disampaikan oleh si Abah Udin ini ya. Dia mengatakan bahwa Abah Udin ini merespon atas penolakan gereja beberapa hari lalu di kota Cilegon ini. Dan si Abah Udin mengatakan bahwa ada 6.000 jiwa Kristen di sana ya dilarang beribadah. Siapa yang dilarang beribadah? Bukan maksud dari orang-orang Cilegon atau pemerintah di setempat melarang atau belum mengizinkan atas pembangunan gereja di kota Cilegon ini. Tidak melarang mereka untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Ini sangat disayangkan sekali ya, dan jangan ditakutkan apa yang disampaikan Abah Udin ini menjadi pemicu adanya ketidakamanan antar umat beragama. Seakan-akan Abah Udin mengadu domba antar umat beragama. Dan jelas bahwa si Abah Udin ini menyalahkan Bupati Cilegon, yang mana seorang bupati ini beliau juga menandatangani ya untuk menolak adanya pembangunan gereja. Belum diketahui pasti motif apa yang mendasari Bupati Cilegon, pemerintah itu juga belum memberikan izin atas pembangunan gereja. Nah, tetapi yang jelas yang akan dibangun, yang ingin dibangun di kota Cilegon itu adalah gereja seperti yang Abah Udin ini kuasai ya, ini gereja AKBP. Dan ada juga pendeta lain menyebutkan bahwa gereja itu adalah gereja setan. Alhamdulillah. Nah sahabat alhamdulillah, kita lanjut kembali apa yang disampaikan si Abah Udin ini ya. Cita-cita proklamasi bebas, pasal 29 membolehkan melakukan ritual agama. Negara menjamin, tetapi oleh Bupati Oon semacam itu tidak. Jadi bupatinya itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 Pak Jokowi. Kenapa mempertahankan seorang kayak begitu? Itu namanya Bupati Sambo. Mohon ya Bupati Sambo itu bertobat dong. Bayangkan saya lagi di Medan, tidur di rumah pendeta, sebelahnya masjid, toanya diarahkan ke kamar itu, kamar tempat saya tidur.
innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kaget saya. Saya tanya kepada yang punya rumah, Pak, ada batu nggak? Untuk apa Pak Pendeta? Saya mau lempar itu masjid. Kenapa? Kalau Bapak tahu artinya ayat yang dibacakan oleh masjid itu tadi, sesungguhnya orang-orang kafir Yahudi Kristen di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran jahat seperti itu. Nah, kalau khutbah kayak begini nih, kadrun-kadrun dan channel-channel OON itu nggak berani potong, nggak berani ngambil khutbah kayak begini. Jadi mereka ambil sepotong-sepotong lalu dikomentarin supaya penonton mereka ramai. Tanya dong. Itu Ahok. KC Meliana Ahok. Saifuddin Ibrahim, saya. Pihak kepolisian lewat Kabak Penom Divisi Humas Polri Kombes Gatot Replihandoko memberikan update terbaru kasus penistaan agama yang dilakukan Saifuddin Ibrahim. Menurut Kombes Gatot, pihak penyidik masih menyelidiki keberadaan Saifuddin Ibrahim yang diduga berada di Amerika Serikat. Masih diusut penyidik. Soal lokasinya sudah ditangani, bahwa polisi sudah tahu tempat saya di Amerika. Saya bebas jalan kemana-mana di Amerika. Karena bukan hukum itu yang dipakai di Amerika. Kalau saya maling, pencuri uang, pencucian, boleh ditangkap. Tapi kalau sekarang, lucu. Polisi Sambo kok menangkap Saifuddin Ibrahim. Tangkap dulu dirimu sendiri yang maling itu. Nah, itu sahabat-saudara ikhwan fillah, jelas ya apa yang disampaikan si Abahuddin ini. Dia merasa adanya ketidakadilan di negara kita, di negara Indonesia, menyebutkan bahwa untuk membangun gereja saja tidak ada izin, tidak diperbolehkan, dipersulit untuk beribadah. Sampai-sampai si Abahuddin ini tetap membawa ayat Al-Quran untuk dijadikan dalil, tetapi Abahuddin ini lagi-lagi ya, seperti biasa dia itu menyelewengkan penafsirannya. Dia membawa surah Al-Baqarah ya, yakni innal ladzina kafaru wal musyrikina, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang musyrik min ahlil kitab, di golongan ahli kitab. Nah, dengan penafsiran si Abahuddin ini ya, membawa surah Al-Baqarah yang menyebutkan bahwa orang-orang yang kafir dari ahli kitab, kita garis bawahi, si Abahuddin ini menyebutkan bahwa Alkitab itu orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Padahal ahlul kitab itu adalah ahlul Injil ya, pengikut Injil tetapi menyeleweng dari aturan Injil itu tersendiri. Sedangkan adanya orang-orang Kristen tidak ada di dalam tafsir yang menyebutkan bahwa mereka itu termasuk ahlul kitab. Inilah penyelewengan yang disampaikan oleh si Abahuddin ini seperti biasa, memaksakan dalil Al-Quran untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, sahabat Rihwantillah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa seringkali orang-orang Kristen, orang-orang seperti Abahuddin ini menyebutkan bahwa mereka itu adalah orang Kristen, yakni pengikut Kristus. Kalau dipasakan berarti mereka mengikuti Yesus ya, dan mereka mencocokkan lagi ya, ingin diakui bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah orang atau nabi yang menerima kitab Injil. Jadi jelas bahwa dikatakan orang-orang yang mengingkari akan kitab Injil, ahlul kitab, disebutkan bahwa mereka segolongan dengan orang-orang kafir. Dan jelas lagi si Abahuddin ini tidak mau disebut kafir ya, padahal itu adalah dari syariat Islam, hukum Islam. Barang siapa yang mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka jelaslah dia orang kafir. Sedangkan orang musyrik ialah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam, tetapi dalam hatinya juga meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat ikhwan fillah, ini sontak ya, berandai-andai si Abahuddin ini dia mau melempar masjid ya, mungkin pusing ya, memaksakan dalil ayat Al-Quran ini dan mau melempar masjid karena adanya penolakan tentang pembangunan gereja di kota Cilegon. Wallahualam.
Nah, sahabat Alhamdulillah, itulah apa yang disampaikan seorang Abah Udin ini. Ada kekecewaan adanya kemarahan dari seorang Abah Udin atas penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Lalu bagaimana tanggapan sahabat saudari ikhwan fillah? Yang pasti sampai saat ini dalam kasus penolakan gereja AKBP di kota Cilegon belum ada kepastian motif yang benar-benar sahih. Mohon maaf bila kata hilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.